minum jeruk sakit. Eki Widya. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Guru inilah yang harus mengelola anak didiknya. Anak didiknya harus dikelola, santri-santriwatinya. Kalau ada manajemen yang bagus, lembaga itu pasti akan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Sobat-sobati, mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang manajemen kelas. Itu jangan kemana-mana, tetap di channel kesayangan Anda untuk mendapatkan informasi-informasi seputar tentang ilmu manajemen kelas bagi seorang guru untuk memanajemen kelas supaya kelasnya kondusif dan menciptakan suasana kenyamanan di dalam proses pembelajaran. Itu langsung kita ke materi. Cek cus. Like, Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. kalian Dewanti, Dwi Febriana, Eci Amelia. Dia sakit apa? Hah? Habis divaksin sakit. Makanya Mas itu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ku yakin kaulah jawaban di setiap pintaku. Walau ku belum tahu namamu. Masa minum jeruk sakit? Eki Widya. Cinta karena cinta tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta datang dan bertata. Eki berapa suhunya? 36,1 Kak. Normal. Iqbal. Ada Mama Iqbal. Iqbal tadi izin sama saya sakit. Mana bisa izin sama situ emang apaan? Mana bisa izinnya sama dia aja kan? Ada yang lebih? Enggak Pak. Semuanya rata-rata 36. Ah serius? Iya. Yang rendah siapa? Lupa, Pak. Ada yang 35 juga. Saya 35. Maklum dia udah ngurusi suami. Suaminya lah kalau nggak diurus nanti diambil sebelah rumah. Awak dewe tahu duwe bayangan besok yang wis waya omah-omahan. Kowe mojo koran sarungan, aku blonjo dasteran. Wanita yang bagus itu wanita yang sama-sama berjuang. Itu kata Gus Miftah. Beda sama saya. Kalau saya wanita yang bagus itu wanita yang sudah mapan, punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, punya rekening sendiri. Aduh, Pak, jangan keluar satu. Siapa bilang yang gadis banyak kok? Yang sakit nggak boleh masuk ya. Izinnya ke saya, jangan izinnya ke sebelah rumah, ke Rumiati. Izin sama dia, bukan izin sama saya.
kalau izin sama saya kan nampak, oh ini orangnya sakit. Oh iya. Izin sama si Permiati tadi. Iqbal lah. Iqbal yang mana orangnya? Cantik. Ada apa Iqbal sama Rumiah? Ada juga nggak apa-apa. Baik, udah kita lanjut. A few moments later. Ketika kita bicara sebuah manajemen kelas, maka bagaimana seorang guru mampu mengelola siswa-siswinya di kelas. Jadi ketika Anda sudah mengajar atau Anda di rumah menjadi seorang kakak, bagaimana Anda bisa memanajemen adik-adiknya? Bagaimana Anda bisa memanajemen ke yang lainnya? Kalau dalam ruang lingkup kecil aja Anda tidak mampu memanajemen, maka Anda tidak akan bisa menjadi seorang guru yang handal seperti Iwan Agus. Karena Iwan Agus udah pernah ngajar di Malaysia, pernah ngajar di Singapura. Guru harus mengetahui bagaimana dia bisa memotivasi siswanya, bagaimana dia di dalam sekolahnya memahami karakternya masing-masing anak didik. Maka kalau anak didiknya semakin banyak, maka semakin banyak dia harus mengetahui. Seperti saya yang ada di ruangan ini harus paham mana yang sudah beristri, mana yang belum. Kalau dia lambat, udah ada suami, wajar kan ngurus suami. Kalau Anda yang masih gadis, nggak ada yang diurus, masih jomblo tulen. Jadilah kekasihku, jadi masa depanku. Tak pernah ku rasa senyaman ini. Ada pertanyaan? Pak. Iya. Ini kan dalam suatu ruangan itu kan seorang guru harus paham terhadap anak didiknya. Berarti seorang guru juga harus paham tentang tata letak ruangnya juga berapa. Oh iya. Seorang guru harus memahami bagaimana anak didiknya, bagaimana ruangannya, bagaimana menjaga ruangan itu nyaman. Maka saya buat ruangan saya senyaman mungkin menurut saya ya. Kalau saya nyaman, maka saya akan betah di ruangan itu. Maka konsepnya ini sebenarnya di dalam Islam sudah ada. Baitul Jannati, rumahku surga. Maka habis itu ruangannya, sarananya harusnya bagus. Ya, kalau di STAI ya inilah ruangan yang paling terbaik dan terbaik. Sebab nggak ada lagi ruangan yang terbaik. Maka seorang guru harus gitu. Nggak. Apa itu yang? Maka guru inilah yang harus mengelola anak didiknya. Anak didiknya harus dikelola, santri-santriwatinya. Kalau ada manajemen yang bagus, lembaga itu pasti akan bagus. Kenapa? Dikelola dengan rapi. Artinya seorang guru harus tahu, harus ada absensinya, siapa yang hadir, siapa yang masih di jalan. Ada di jalan mana? Jalan dayun kah? Jalan rumah kah? Macam-macam dia. Maka dikelola ada di situ. Maka manajemen kelas ini bagaimana seorang guru itu betul-betul dia bisa mengkondisikan siswa-siswinya, santri-santriwatinya, makannya santri seperti apa, gimana orang mau belajar kalau lapar dia. Maka harus diminus. Sekarang nih yang paling enak belajar di mana? Di ma'had. Bagaimana dia bisa meminus di dalam ruangan itu? Lahirnya udah lama dia bersama dengan manajemen di bidang ekonomi. Bagaimana mengatur? Siapa yang diatur? Pegawainya. Sehingga jelas di dalam processingnya. Kalau tidak ada manajemen, tidak jelas, susah nanti. Cuman kalau di dalam kelas ini ilmu keguruan, artinya bukan mata pelajaran. Maka seorang guru harus tahu bagaimana memanage siswa-siswinya, ruangannya, kondisinya. Kalau sudah ini sudah oke, maka akan terjadilah proses pembelajaran. Bayangkan kalau anak didiknya masih
yang satu bermain, yang satu begini, susah dia. Maka kalau seperti Zahwa tuh harus banyak lagu-lagunya, nyanyiannya bagus, harus bisa memfokuskan anak didik ke dia. Bagaimana seorang Zahwa itu bisa membuat anak-anak di RA ya, RA itu fokus kepada dia. Saya dulu itu nyanyi kan suka dia. Bintang 1, bintang 2 gitu dia. Hore gitu. Bagaimana anak didik itu dia fokus kepada sang guru tadi. Jangan didiknya macam-macam kan. Ambil ke kursinya, jangan bersuara kan, aneh juga dia. Mana bisa sih nggak bersuara? Ada aja ibunya. Tapi kan bersuara ala anak-anak kan, itu dia. Nah, bagaimana Anda bisa menari? Jadi seorang guru menjadi figur sentral. Makanya kalau sudah menjadi guru sekarang, mulailah Anda jalannya ditata, bahasanya ditata, bajunya ditata, matching nggak sih jilbab sama bajunya, sama sepatunya. Mulai sekarang, kenapa? Sehingga fashion itu muncul. Kenapa artis itu dibayar mahal? Karena dia fashionnya bagus. Kenapa sih di manage? Karena kita figur gitu dia. Guru itu sentral. Di masyarakat tuh dinilai. Kenapa? Apalagi guru agama, hati-hati Anda. Guru agama jangan mojok, ketahuan bahaya. Ih, Jasril mojok, Ustaz mojok kan bahaya. Makanya kalau mau mojok bawa kawan. Pak, makanya jadi double resiko. Kan nggak mungkin ngajak cuma satu orang kan. Mana mau dia jadi obat nyamuk, 2 orang lah ya. 2 orang berarti. Ku yakin kau jawaban di setiap pintaku. Kalau berdua kan haram kan? Bertiga yang satu setan kan, kasihan dia dunia setan. Ajalah 2 orang, berarti 4 orang. Gitu. Nah, maka manajemen itu yang perlu dimatchingkan mulai sekarang. Kalau semester 4 udah inilah udah beda dibanding Anda di semester 1 yang dulu itu. Maka mulai disamakan. Kalau saya sepatunya ini, maka baju saya harus ini, maka kayak gini. Itu dia. Billahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, fastabil khairat, wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.